Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktar kembali dapat berjumpa malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali kita berjumpa kembali juga bersama Ustadz Dasat. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Sehat walafiat. Insya Allah sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang kadang tuh dipandang sebelah mata. Mengenai single parent, mengenai orang tua tunggal. Banyak yang menganggap bahwa menjadi single parent, baik itu janda maupun duda, itu adalah satu hal yang tercela. Bahkan mereka juga nggak sedikit, masyarakat tuh menganggapnya sebagai orang-orang yang gagal. Padahal mereka kan bisa dibilang sebagai pejuang yang harus menghidupi anaknya dan juga harus mendidik anak-anaknya dan juga mengejar karirnya. Ada tanggapan Pak Ustadz mengenai hal ini? Ada satu kata single parent, apa tadi lagi satu itu? Orang tua tunggal. Orang tua tunggal itu kadangkala tidak dipahami secara tepat oleh saudara-saudara kita di pelosok yang baru mendengar istilah ini. Ya. Maka sebenarnya kata yang tepat adalah janda. Janda. Nah, betul. karena ada persepsi dan opini tentang janda ini, sehingga mereka risih memakai kata janda ini. Padahal janda itu bukan aib. Kalau janda itu aib, masa Khadijah? Tahu Khadijah? Ya. Itu istri Rasul yang pertama. Itu janda sudah 2 kali. Lebih tua dari Rasulullah. Janda itu bukan aib. Janda itu takdir. Mana ada orang yang mau menerima hidupnya sebagai janda? Tidak ada kan? Betul. Tapi Allah kasih. Maka banyaklah istilah-istilah yang melekat dengan kata janda ini. Sehingga persepsinya, opininya orang negatif. Karena janda dianggap negatif, maka dipakailah istilah yang lain. Yaitu single parent, Orang tua tunggal, dan lain sebagainya. Padahal janda adalah sesuatu yang kita tidak inginkan tapi Allah kasih. Kalau janda itu aib, Khadijah itu istri Rasulullah 2 kali janda. Jadi bukan aib. Ya, yang jadi aib bukan jandanya, yang jadi aib adalah kelakuannya. Ada orang status suami istri, status istri, tapi malam lain suaminya, siang lain lagi suaminya. Itu lebih aib lagi. Maka orang janda itu bagus. Kalau ada laki-laki yang mau menikah dapat janda, klop. Kok klop? Iya kan, masa mau menikah dengan istri orang? Oh iya betul. Ya apalagi lebih tepat janda. Karena single Sendiri. sendiri. Ya kan? Maka Khadijah Allah nikahkan dengan Rasulullah karena janda bukan aib. Dahsyat sekali. Ya. Sama yang kita bahas hari ini adalah menjadi lelahku, menjadi lilah yang berkah. Nah tadi seperti disampaikan bahwa Ustadz Dasat mengatakan bahwa janda status itu bukanlah ya sesuatu yang aib, sesuatu yang hina. Tapi bagaimana lelahnya, perjuangannya seorang orang tua tunggal, seorang single parent, seorang janda ini menjadi berkah. Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Tapi sebelumnya saya berikan pertanyaan dulu nih buat sahabat Dasat yang hadir di studio. Untuk ambil gadgetnya dan ikutan polling memilih salah satu dari 3 pilihan. Pertanyaannya adalah bagaimana sahabat Dasat memandang seorang single parent? Apakah A, pribadi tangguh, mandiri, dan pekerja keras? Ataukah B, membutuhkan teman? Ataukah C, gagal dan bermasalah? Oke, biar sama-sama semangat malam hari ini kita boleh tepuk tangan lagi. Jangan kemana-mana sahabat Dasat, setelah ini kita akan kembali tentunya akan dengarkan petuah dari Ustadz Dasat Latif hanya di Gaspol. Gaspol. Menurut syariat, setelah perempuan diceraikan, maka sang laki-laki wajib menafkahi perempuan itu dan anaknya. Tidak bisa dihindari, apapun upaya yang dilakukan adalah dia adalah bapak dari anak saya.
Gaspol! Menjadi orang tua tunggal atau single parent kadang-kadang tuh yang membuat jadi beban adalah omongan banyak orang. Akhirnya malah membuat sang orang tua tunggal seolah-olah ada keharusan untuk mencari pasangan. Padahal di satu sisi beliau harus menghidupi dirinya, membangun karirnya dan juga menjaga anak-anaknya. Disinilah kita akan bahas mengenai tema hari ini yaitu lelahku menjadi lilah yang berkah maksudnya. Pak Ustadz, sebelum kita minta petuahnya mengenai hal ini saya mengajak dan memohon komentar Pak Ustadz mengenai polling ya Pak Ustadz. Silakan, ini tadi teman-teman sahabat Dasat yang hadir di sini sudah diberikan pertanyaan dan inilah hasilnya. Kita lihat bagaimana sahabat Dasat memandang seorang single parent. A. Pribadi tangguh, mandiri dan pekerja keras. B. Paling banyak nih yang dipilih nih, membutuhkan teman. Atau C. Gagal dan bermasalah. Ada juga yang memilih ini ternyata. Komentarnya Pak Ustadz. Ya, pertama sebenarnya harus ditahu asal mula janda atau single parent. Mana ada orang ditanya yang sudah berkeluarga mau pisah dengan suami atau istrinya? Tidak ada kan? Adalah, Pak Ustadz. Tapi karena Allah takdirkan, Allah buka pintu. Misalnya selama berumah tangga tujuannya kan mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Orientasi utamanya menikah itu menurut Quran ketentraman jiwa. Ternyata 2 tahun tidak dapat, 3 tahun tidak dapat, 4 tahun makin jauh dari apa yang diharapkan. Maka daripada kalian hidup di situ dengan masalah yang sama dan bertengkar terus tidak menemukan kedamaian jiwa, maka Allah kasih kau pintu keluar. Apa itu? Pisahlah secara baik-baik. Secara baik-baik itu menurut syariat setelah perempuan diceraikan maka sang laki-laki wajib menafkahi perempuan itu dan anaknya sampai 1. Kalau perempuannya sampai menikah lagi. Jadi selama perempuan itu tidak menikah, wajib itu laki-lakinya menafkahi dia. Walaupun udah bisa? Iya. Oke. Ada yang tidak menafkahi, maka kau akan tunggu balasanmu di akhirat. Kau tidak amanah. Ya, kau menyengsarakan tanggung jawab. Yang kedua, anaknya. Sampai kapan? Sampai dia dewasa. Ya, maka orang tua yang telah menceraikan istrinya, lalu menjadi janda dan anaknya ini ikut sama istrinya, mantan istrinya, maka laki-laki tersebut wajib menafkahi anaknya. Kalau ini diamalkan Mas Bayu, maka perempuan yang status janda itu tidak akan perlu lagi cemas soal menafkahi anaknya. Kenapa? Karena tanggung jawab dari bapaknya. Cuma banyak laki-laki yang mengabaikan ini sehingga bebannya kemudian ada pada istri. Ya. Kalau akhirnya diputuskan kepada bapaknya, maka kepada ibunya, maka ibunya yang memelihara secara fisik, tapi kewajiban menafkahinya ada sama bapaknya. Tidak boleh dong saya punya anak 4, saya cerahkan istri saya lalu saya bertanggung, saya lepas, kena ayat ini. Itu ayat makna daripada ku anfusakum wa ahlikum. Jaga diri dan keluargamu. Cara menjaganya agar anak saya tidak menjadi broken, anak saya tidak jual diri, anak saya tidak jadi pengedar, maka saya harus nafkahi dia. Kalau istri, kalau dia sudah bersuami, lepas tanggung jawab. Sekali lagi saya luruskan, janda bukan aib. Karena Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW bahkan 2 kali janda. Nah sekarang kita lihat polling. Membutuhkan teman, betul. Ya, tapi jangan jadi teman tapi mesra. Ini yang bisa merusak image, merusak citranya, merusak nama baiknya. Yang kedua, pribadi tangguh, mandiri dan pekerja keras. Ya ini tidak mungkin dia bisa lanjutkan hidupnya tanpa menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Tapi jangan tunggu menjadi janda baru mau tangguh dan mandiri. Betul. Ya kan? Yang berikutnya gagal dan bermasalah. Ini tidak betul. Ya. Maka kita akan tanya nanti boleh ditanya orang-orang yang berpisah dengan suaminya apa sebabnya. Ya, atau berpisah dengan istrinya apa sebabnya. Nah, setelah dia berpisah, apakah masalahnya itu selesai? Nah, maka sebelum mengambil keputusan berpisah dalam rumah tangga, timbang. Maka kadangkala yang jadi korban perempuan. Kadangkala kalau dia mau berpisah, yang curhat itu ke saya sudah tidak tahan Ustadz, saya tidak dihormati, tidak diberi nafkah. Tapi saya harus kuat karena anak saya, ada anak saya kasihan 3. Kalau saya cerai siapa yang nafkahi anak saya. Maka kadangkala ini ibu mengorbankan dirinya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan masa depannya untuk anaknya.
Dan pengorbanan seperti ini insya Allah tidak akan dia-sia-siakan oleh Allah. Dia akan diangkat harkat dan martabatnya selama dia mau bersabar menghadapi ini karena berpikir yang jauh lebih besar manfaatnya. Dahsyat sekali. Amin. 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 Baik, di kesempatan kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah seorang single parent, orang tua tunggal yang memiliki 3 orang anak. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita sambut Intan Malenka. Mbak Intan, terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama. Iya. Anak ada 3 betul? Betul. Yang pertama umur, Yang pertama 8 tahun. yang kedua berturut-turut sampai ketiga? Yang kedua itu 5 tahun, yang ketiga 3 tahun. Lagi sibuk apa aja Mbak Intan? Kesibukan saya jadi pengacara sekarang, lawyer. Wow, oke. Jadi pengacara terus juga harus hadir buat anak-anak, gak kerepotan soal waktu tuh? Kebetulan saya dibantu sama suster di rumah pastinya. Karena harus bekerja di luar, jadi anak-anak saya percayakan dengan susternya. Oke. Nah, kondisi ini udah berapa lama nih? 3 tahun, tepatnya anak ketiga saya lahir. Mbak, waktu putusan pengadilan itu dinyatakan cerai, Ya. itu ada poin kan biasanya? Ada. Tapi tidak dilaksanakan. Saya tidak meminta itu. Oh. Karena menurut saya sebagai seorang bapak, laki-laki yang bertanggung jawab harusnya tidak perlu dicatat di atas sebuah kertas. Itu dari hati nurani. Tapi kembali lagi ke manusia, dia yang punya hati, ya kalau dia memilih untuk tidak bertanggung jawab, ya kita bisa apa? Ya. Oke. Waktu mundur lagi ke belakang, ada anak 3. Ya. Terus memutuskan untuk berpisah. Itu kan pasti ada satu alasan yang kuat sekali ya. Pasti. Dan waktu itu udah berbagai upaya dilakukan untuk Sudah. bisa mempertahankan sampai akhirnya memutuskan dan memilih untuk sendiri-sendiri. Pasti. Ada ini nggak sih biasanya cibiran orang, lingkungan, atau nggak mungkin orang-orang terdekat yang bilang, nggak sayang, kok bisa, udahlah ngalah aja gitu. Banyak. Ada tekanan itu Tekanan dirasain? itu banyak. Ngadepinnya Tapi gimana? ya saya lebih bertanya sama diri saya sendiri. Apakah kalau saya bertahan, apakah saya akan sehat terus? Apakah saya akan bisa mengurus anak? Apakah jiwa raga saya bisa terlihat sehat, mengurus anak dan terlihat bahagia? Tapi dengan itu saya bertanya, sepertinya dengan cara berpisah itu jalan terbaik. Jalan terbaik dalam arti mungkin dengan berpisah saya lebih fokus ke anak. Saya tidak memikirkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Oke, dan waktu itu anak-anak langsung diputuskan pengadilan sama Mbak Intan? Sama saya. Oke, hak asuh sepenuhnya? Kebetulan ketika putusan saya tidak meminta apapun kecuali hak asuh anak. Saya cuma minta 3 anak saya sama saya. Oke, pernah insecure nggak sih dengan status itu? Insecure maksudnya Maksudnya kepikiran, dengan... aduh enggak aku nggak mau jadi janda aku takut Oh enggak, tentunya untuk memilih keputusan itu kita sudah melalui beberapa proses. Prosesnya yang panjang. Jadi ketika putusan itu sudah, hari itu sudah diputus, saya sudah siap. Gitu. Jadi untuk memilih untuk jalan tersebut udah begitu banyak proses yang saya lewatin. Begitu banyak rintangannya. Jadi tanya lagi benar nggak sih ini jalan terbaik, saya jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi. Jadi ketika sudah saya sudah memutuskan untuk memilih jalan itu, otomatis saya harus siap. Jadi ketika itu saya lillahi ta'ala aja. Kapan? Jadi tujuan pernikahan itu menurut Quran menemukan ketentraman jiwa. Ya. Jadi ketika saya tidak menemukan ketentraman jiwa itu, Allah kasih alternatif. Yaudah saat keluar dia dari situ. Tapi syaratnya keluar secara baik-baik.
Jangan keluar saling menghina, mempermalukan. Kan itu bahasa Quran, berpisahlah kalian secara baik-baik. Ya, dengan mengetahui tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai yang tadinya sudah punya anak 3 lama sebelum pacaran juga semua baik-baik, lalu menikah tidak menemukan. Lah setelah dia cerai, aibnya sudah umbar. Untuk apa? Memangnya setelah aib diumbar itu lalu perceraian ini batal? Enggak kan? Lebih baik ya seperti sikap tadi ya sudah. Kita milih jalan masing-masing dengan tetap merahasiakan aib. Apalagi yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa dihindari, apapun upaya yang dilakukan adalah dia adalah bapak dari anak saya. Jadi yakinkan kepada anak bahwa bapakmu itu orang baik, ataupun yang akhirnya itu anak itu diambil oleh bapaknya, ya ibumu itu adalah baik, ya tidak boleh dimaki, tidak boleh dihina karena bagaimanapun dia adalah ayah kandungmu. Nah, soal pilihan ibu berpisah ini takdir. Tidak ada yang mau seperti ibu jadi status seperti ini, tapi Allah berikan. Kenapa ibu pikir? Karena ini yang terbaik. Ya jangan dijelek-jelekkan supaya anak ini tetap menghormati orang tuanya. Soal ayahnya abai dalam tanggung jawabnya, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berbeda agama sekalipun Mas Bayu, orang tua tetap wajib dihormati. Masya Allah. Soal orang tuanya mengkhianati tanggung jawabnya, itu urusan kepada Allah. Nah mudah-mudahan dari situ nanti anak yang 3 ini kalau dia perempuan, dia berhati-hati memilih laki-laki sehingga tidak mendapatkan kasus seperti orang tuanya. Itu aja harapannya. Jadi jangan lagi mengungkap-ungkap. Oke, nanti kita akan dengarkan jawabannya Maintan ya Pak Ustadz ya. Ya. Sesaat lagi tentunya hanya di sini di Gaspol. Yang menahan bencana sehingga Allah tidak turunkan azab. Kalau Allah lihat tukang judi, tukang tipu, pezina, pengedar narkoba, seolah-olah kalau bahasa kita Allah mau hancurkan dunia ini. Tapi ditahan. Ditahan. Apa yang Salah satu menahan adalah anak-anak kecil yang tidak berdosa. Itu yang menahan azab Allah. Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Nah, untuk memberikan pola asuh kepada anak kan pasti dibutuhkan partner, ya kan? Nggak bisa sendiri. Memenuhi kebutuhan itu gimana selama ini? Saya berusaha menjelaskan sih ke mereka bahwa ya untuk sekarang adanya cuman mami gitu. Jadi pastilah di sekolah mereka ketemu dengan yang diantar sama ayahnya, yang diantar sama dedinya gitu. Tapi saya berusaha menjelaskan ya sekarang adanya mami, terus mami sekarang lagi kerja. Kalian di rumah tugasnya jadi anak yang baik aja. Maaf Mbak, kalau misalnya ayahnya mau ketemu anak, boleh? Boleh. Enggak dia, ya. Tidak. Itu ya mesti tidak boleh dilarang ayahnya untuk mengintervensi misalnya mau mendidik anaknya, ya kan? Soal rezeki anak, jangan putus asa. Allah itu maha kaya. Jangankan manusia 3 manusia ini, cicak aja dijamin rezekinya, ya kan? Masih ingat lagu saya itu kan? Ya, satu cicak di dinding, satu nyamuk jalan. Mana bisa itu kan? Tidak ketemu kan? Betul. Nyamuk terbang, cicak cuma di dinding. Tidak bakal ketemu. Tapi Allah takdirkan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Jatuh dia, patah-patah dia kan. Maka rezekinya 3 anak ini, anak yang suci, anak yang mulia, dimuliakan oleh Allah, tidak usah cemas. Oke. Ya, jadi saya salut, jangan memutus tali hubungan antara ayah dengan anaknya. Karena itu tidak bisa, itu tidak ada mantan anak, tidak ada. Nah, biarlah anak tumbuh dengan selalu ada di benaknya bapaknya orang baik. Soal kejahatan orang tuanya, dia yang punya urusan. Dia punya urusan. Anak kita dididik, dia menjadi akhlak yang baik. Bayangkan kepada bapaknya saja yang sudah lari dari tanggung jawab masih dihormati. Oh itu kan akhlak mulia. Insya Allah dia nanti akan memuliakan ibunya. Amin. Selama ini ayahnya udah pernah bertemu belum? Belum. Nggak pernah dilarang tapi? Enggak. Mbak Intan nggak pernah mempertanyakan ke sang ayah atau mantan suami? Saya mempertanyakan. Tapi mungkin dia punya
alasan tersendiri untuk melakukan itu. Mungkin Oke. jadi saya berusaha berpikir positif. Positif. Nah, alasan ini bagaimana menjelaskannya kepada anak-anak? Ya belum papi belum bisa datang, tapi suatu hari nanti papi akan temuin kalian. Pernah bertanya? Pernah. Yang terutama yang besar. yang sudah Sudah mulai merasakan tahu, ya. sempat merasakan sama beliau. Mm-mm. Ya diantar jemput sekolah sebelumnya. Ya, mereka tanya di mana? Ya saya cuma bisa jawab suatu hari nanti. Sekarang papi lagi nggak bisa, mungkin ada alasan tersendiri. Tapi suatu hari nanti pasti akan temuin. Itu aja yang bisa saya jawab. Dasar sekali. Ya, lalu jangan lupa hidayah itu datang dari Allah. Jadi ikhtiar cari nafkah, mendidiknya. Tidak berarti tidak di rumah lalu anak itu terabai dari pendidikannya. Kan ada, kalau ada duit kita bisa privat, guru ngaji. Ya. Karena keterbatasan waktu maka diisilah oleh guru privatnya. Anak terutama tentang akhlak. Kalau anak cerdas tidak ada akhlak, tidak gunanya. Paling penting adalah akhlak ini kita pelihara. Jangan sampai dendam pribadi dua orang, suami istri, ditularkan ke anaknya. Jangan, itu akan susah mendidik anak kita. Jadi lupakan dendam kepentingan pribadi, ibu yang sakit hati atau suami yang sakit hati, lupakan itu untuk masa depan anak kita. Cukup kita suami istri yang bermasalah tanpa ditularkan ke anak-anak. Kalau Allah melihat rintihan anak-anak kecil seperti ini, itu yang menggetarkan arasnya Allah. Mas Bayu tahu enggak apa sebab-sebab tertunda murka Allah di dunia ini? Yang menahan bencana sehingga Allah tidak turunkan azab. Kalau Allah lihat tukang judi, tukang tipu, pezina, pengedar narkoba, seolah-olah kalau bahasa kita Allah mau hancurkan ini dunia ini. Tapi ditahan. Ditahan. Apa yang Salah satu menahannya, adalah anak-anak kecil yang tidak berdosa. Itu yang menahan azab Allah. Dahsyat sekali. Mbak Intan, kalau selama ini kan Mbak Intan begitu jadi single parent, bekerja sebagai lawyer, lalu kemudian juga ngurus anak-anak. Ya. Yang besar udah sekolah kelas Kelas 3 SD. 3 SD. Terus yang kecil juga umur 3 tahun Sudah TK. TK. Nah, terus harus mendampingi mereka sekolah, membangun karir juga, lalu kemudian juga ada 3. Pernah merasa lelah nggak sih? Kalau dibilang lelah enggak lah, itu bentuk tanggung jawab saya. Cuman mungkin sulit kesulitan membagi waktunya itu. Alhamdulillah Allah kasih anak-anak yang nice banget, yang baik banget. Jadi anak-anak sekarang tuh udah pinter banget, Mas. Jadi dia udah ngerti gitu bahwa oh iya mami capek ya, mami abis kerja ya. Ya udah aku nggak ganggu dulu ya. Misalnya aku udah di rumah. Ya. Ketika saya udah santai baru main yuk mami. Jadi dia nice banget. Mungkin itu bentuk satu nikmat yang dikasih sama Allah buat saya gitu. Jadi berkah ya. Masya Allah. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada sahabat Dasat yang ada di sini untuk bertanya terkait dengan tema kita, baik kepada narasumber ataupun kepada Ustadz Dasat. Silakan, ada yang mau bertanya? Tadi Ustadz sudah bercerita, sharing, kalau misalnya ada stigma negatif, omongan kita tetap cuekin. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menurut Ustadz tentang pahalanya, berkahnya, dan juga bagaimana mengedukasi masyarakat yang masih melihat jelek atau negatif tentang ibu tunggal ataupun single parent lainnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi itu jangan pernah merasa minder dengan status itu. Pede aja. Tuh, yang kedua, ada juga dalam Islam disebut, jangan karena perbuatanmu sehingga orang jadi berdosa. Nggak boleh juga katakan saya bilang cuek aja. Enggak, kita punya kewajiban menutup pintu masuknya dosa. Dalam arti, kalau kita dikimpan di komplek, lalu status kita ini janda, yang memang sudah miring, ya janganlah ketika lewat di komplek itu berpakaian yang seksi. Sehingga bisa mengganggu konsentrasi bapak-bapak usil. Karena ada orang janda bilang begini, Ustadz, kalau saya diceritain, janda dia bilang, kalau saya diceritain saya tetangga Ustadz, saya tidak ambil hati. Terus saya ambil suaminya. Nah. Ya kan? Jadi jangan membuat
perilaku, tutur kata, sikap yang membuat orang jelek, negatif tentang kita. Kalaupun dia ceritain kita sudah baik nih kita ceritain. Nah, sebagai motivasi, ketika akhir kelak, hari pembalasan namanya. Kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim. Jahat sama tetangganya dan memutuskan tali persaudaraan. Jahat sama tetangga maksudnya apa? Dia suka ceritain tetangganya. Lewat dia ceritain. Nanti di padang akhirat ketika pengadilan, dia ambil tuh semua pahalanya. Ya Allah, ini pahala puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah itu tetangga. Setiap saya lewat dibilangi saya janda usil, saya dibilangi apa. Saya nggak apa. Orang semua jengkel sama saya gara-gara kelakuannya nih. Lalu Allah katakan ambil dia punya puasa. Habis tuh puasanya gara-gara cerita. Nah, dia setor lagi. Iya, ada yang juga punya cerita. Akhirnya habis amalnya. Masih ada dosanya orang. Masih ada orang yang pernah disakiti. Akhirnya apa kata Allah? Supaya adil, ambil dosanya orang yang kau pernah sakiti. Jadi kalau ada orang ceritain kejelekan kita, sesungguhnya dia ngasih amal. Dia ngasih amal ke kita. Lalu diambil dosa kita. Nah itu orang yang suka menceritakan keburukan. Maka yang baik adalah hindari peluang yang membuat kita cerita negatif tentang diri kita. Dan yang kedua, kalau ada yang cerita kejelekan, supaya tidak beredar menjadi fitnah bersama, klarifikasi. Sudah klarifikasi tidak mau, sudahlah. Berarti memang watak dan tabiatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, Mbak Intan, kalau misalnya boleh mutar waktu lagi ke belakang, apakah ini keputusan yang tepat atau mungkin ingin kembali bersama seperti dulu? Sangat-sangat tepat. Ini sangat tepat, Sangat ya? tepat. Dan ini yang diinginkan. Dan ini yang saya inginkan. Dan sekarang kebahagiaan sudah bersama 3 orang putri. Alhamdulillah sangat bahagia bersama mereka. Ada siapa aja? Ada Mikaela, Kimisha, dan Malenka. Boleh kita sambut ketiga putri dari Intan Malenka. Masya Allah. Wow. Tiap hari tidur bareng berarti? Punya kamar sendiri. Udah tidur sendiri? Ya. Oh, oke. Masih sibuk dengan kerja, masih ada waktu buat bacain dongeng nggak tuh kalau malam? Masih, jadi saya memang Sabtu Minggu itu khusus buat mereka. Jadi mau temen ngajak, mau apa, khusus nggak ada. Saya khususkan untuk mereka. Tapi tetap bersosialisasi. Tetap. Tetap membangun hubungan dengan relasi dan juga pertemanan juga. Tetap membuka diri. Membuka diri. Untuk orang baru tetap membuka hati. Belum bisa dijawab. Pak Ustadz, ada nasihat tambahan untuk Intan Malenka? Saya tidak habis pikir kalau ada seorang lelaki yang mau mengabaikan anaknya. Sebab tidak semua orang dikasih anak. Tidak semua. Ada orang yang habis duitnya sampai ratusan juta supaya dia punya anak. Lalu Allah kasih. Lalu dia hianati dan diabaikan. Pasti tanggung jawabnya besar. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi asbab dan inspirasi buat para lelaki untuk terus menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Amin. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita kaum muslimin jangan menganggap janda itu aib. Karena istri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid adalah janda dan didikahi oleh Rasulullah pada saat sudah 2 kali janda. Dan dari situ, dari rahim Khadijah itu melahirkan seorang anak yang banyak meriwayatkan tentang kehidupan Rasulullah, yang melahirkan kemudian cucu Rasulullah, dialah Fatimah. Jadi pemirsa, jangan menganggap janda itu sebagai aib. Nah, janda itu bahkan begitu dimuliakannya dalam Islam, dia berhak menerima zakat dan sedekah. Ya, bahkan orang yang menghidupi janda-janda itu bagian daripada akhlak mulia. Ya, mudah-mudahan tayangan ini menghapus stigma negatif tentang wanita yang kita sebut dengan single parent atau ibu tunggal. Iya. Memang berat membesarkan adik-adik seperti ini, apalagi perempuan. Tapi wala tayasu min rauhillah. Jangan keputus asa. Membina anak-anak ini tidak mungkin berhasil tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Status boleh janda, tapi tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali, Masya Allah.
Mbak Intan, terima kasih sudah hadir berbagi cerita dan semoga Mbak Intan juga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala Amin, amin, untuk ya menjadi Rabbal. yang terbaik bagi ketiga putri yang Amin, cantik-cantik ya ini. Kapan-kapan kita jalan-jalan makan es krim mau? Siap. Mau. Oke, jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Tapi karena dia sudah menjadi janda atau single parent, maka ini darurat. Maka lebih. doanya tidak cukup hanya di 5 waktu. Misalnya nih ya Pak Ustadz, insya Allah suatu hari nanti dapat jodoh gitu kan, bertemu dengan jodohnya. Tapi niat awal saya mencari jodoh itu untuk biar anak saya ada yang nafkahi. Sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Hari ini nih kita sudah mendengar cerita bahwa menjadi seorang janda bukanlah satu aib. Saya ingat Pak Ustadz waktu saya kecil saya dibesarkan oleh orang tua tunggal juga oleh ibu. Bagaimana menyaksikan beliau harus bekerja pagi tapi ngurus saya untuk bisa berangkat sekolah. Setelah itu pulang ya saya tunggu pulang kerja terus malam nemenin gitu. Nah buat single parent seperti itu Pak Ustadz, apa yang harus diingat dan mungkin petua dari Ustadz supaya bisa menguatkan mereka dari lelah menjadi berkah? Ya, pertama bahwa tidak ada kebaikan yang Allah sia-siakan. Ya, kalau dia seorang janda, lalu dia mencari nafkah, berarti pahala seorang suami dia sudah ambil. Pahala cari nafkah itu sudah dia dapat, meskipun sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Ya, kemudian lalu dia jalankan fungsi-fungsi seorang ibu sebagai ibu rumah tangga, masak, kemudian membersihkan rumah, membesarkan anak, memberikan kasih sayang anaknya. Itu menjadi pahalanya jadi 2. Nah, kalau dia tidak ada status janda, bisa jadi pahalanya sedikit. Nah, inilah yang disebut bersangka baik terhadap takdir Allah. Yang jadi keburukan buat kita adalah kalau statusnya janda lalu mengganggu suami orang, mengganggu rumah tangga orang, di jalan nempung kadangkala kelihatan sebagai perempuan yang antisosial, itu tentu akan menjadi aib. Itu bukan soal janda siapapun, perempuan manapun kalau seperti ini bukan soal jandanya, tapi soal akhlaknya. Ya, jadi jangan selalu identik bahwa single parent atau janda itu adalah pengganggu. Tidak, ya. Supaya tidak kecil hati dan menguatkan untuk menerima keadaan yang merupakan takdir Allah, apa yang harus dicamkan? Nah, ini banyak kekeliruan orang tua, tidak mau jujur ke anaknya. Ajak ngomong fakta kehidupan, apa masalah dalam kehidupan diberitahu. Tentu dipilih mana kalimat yang lebih gampang dia mengerti. Ya, jangan malah dibohongi. Bapakmu pergi kerja, bapakmu pergi berlayar, belum pulang-pulang. Itu kan membohongi. Lebih jujur aja. Diberitahukan apa sebenarnya, lalu karena ini kita hidup diatur oleh Allah, minta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti banyak-banyak berdoa. Orang yang sudah single parent itu atau duda janda itu berarti hidupnya dalam keadaan darurat. Ya, kalau hidupnya normal ada suami, berjalan dengan baik keluarga, itu doanya dalam 5 waktu cukup. Tapi karena dia sudah menjadi janda atau single parent, maka ini darurat. Maka doanya tidak cukup hanya di 5 waktu. Gimana caranya? Bangun sholat tahajud, doa-doanya harus lebih khusus, bangun sholat hajat, tolak balanya harus lebih besar. Ya itu ada jalur khusus. Siap. Ya, tidak tahu berdoa seperti yang ada hafal, saya tidak hafal-hafal. Berdoa memang bukan menghafal, berdoa itu curhat. Kalau menghafal nanti bingung malaikat, lain di bibir, lain di hati. Apa maksudnya ini ibu? Lain pula di bibirnya, lain pula di hatinya. Maka ibu berdoa sesuai dengan bahasa ibu kita. Siap, Ya. Dasar sekali. Mudah-mudahan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal juga selalu diberikan kekuatan. Dan pastinya tadi seperti Ustadz Dasat bilang harus dilibatkan dan dijelaskan. Sekarang saya mau memberikan kesempatan kepada sahabat Dasat yang ada di studio untuk bertanya. Silakan. Saya mau bertanya, misalnya nih ya Pak Ustadz, insya Allah suatu hari nanti dapat jodoh gitu kan, bertemu dengan jodohnya. Tapi niat awal saya mencari jodoh itu
untuk biar anak saya ada yang nafkahi karena saya udah capek, udah lelah banget gitu. Itu kira-kira gimana Pak Ustadz? Berkah nggak ya? Ya. Makasih. Kalau berkahnya Ibu, ya itu sesuatu yang tidak dilarang. Ibu mau menikah karena menghilangkan beban, meringankan beban, itu tidak dilarang. Tapi kalau niatnya cari nafkah supaya itu nanti suami saya menghidupi anak saya, nanti kalau tidak terkabul, kecewa. Maka menikah bukan karena mau mendapat bantuan, tapi menikah karena itu perintah agama. Karena perintah agama itu kita lakukan ibadah. Karena dia ibadah menjadi dapat pahala. Soal bonus. Bahwa soal nanti yang tadinya kita kerja sampai 8 jam sehari. Karena sudah punya suami, akhirnya kerjaan kita tinggal 2 yang 6 jam diwakili oleh suami. Itu bonus. Dan ini saudaraku termasuk pemirsa, jangan pernah berpikir bahwa karena kerjalah orang dapat rezeki. Bukan, itu salah satu cara. Ya, rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa hasilnya? Tidak, itu berapa hasilnya itu rahasia Allah. Ya, kalau kerja keras membuat orang kaya, maka orang buruh kasar itu yang angkat-angkat batu cepat kaya karena dia kerja keras. Ya. Tapi ada orang cuma di depan komputer tek cepat kaya. Ada. Jadi rezeki itu rahasia Allah. Jadi berdoa, mudah-mudahan setelah menikah anak kita ada yang bantu cari nafkah. Apakah salah ketika saya menikah karena saya mengejar kekayaan? Tidak salah, tapi siap-siap kecewa. Itulah sebabnya Nabi katakan kalau kau mau menikah pertimbangannya 1, lihat cantiknya. Tapi jangan prioritas karena cantik ada batasnya. Lihat gagahnya tapi jangan prioritas karena gagah itu subjektif, gagah itu temporer. Apalagi zaman sekarang ada kamera tipu-tipu. Oh, cantik betul di Instagramnya. Begitu ketemu, aduh ternyata filter. Ya kan? Yang kedua adalah kata Nabi nikahi dia karena kekayaannya. Boleh cari orang kaya, tidak dilarang. Bahkan salah satu Allah takdirkan Nabi menikah dengan Khadijah karena salah satu sahabat Khadijah orang kaya. Kayanya bukan untuk pribadinya Nabi tapi kayanya untuk dipakai dakwah. Kemudian yang ketiga, pilih karena keturunan baik-baik. Tapi kalau ini yang dijadikan ukuran utama pasti siap kecewa. Kenapa? Ada orang bapaknya baik, anaknya nakal. Ya. Dan yang keempat kata Nabi agamanya. Prioritaskan. Jadi kalau ibu nanti cari jodoh, lihat yang baik agamanya. Karena kalau agamanya baik, meskipun dia tidak terlalu kaya, tapi karena dia agama baik, dia tahu tanggung jawab. Maka dia berusaha mencari nafkah dengan serius. Ibu tidak salah mencari jodoh karena kaya, tapi kalau kaya semata, biasanya siap-siap kita kecewa. Jadi cari jodoh, utamakan agama. Dahsyat sekali. Jadi Mbak Rula calonnya nih rencananya apa nih yang dilihat? Nafkahnya, berkahnya, gagahnya, atau emang untuk ibadah? Untuk ibadah. Insya Allah, kasih semangat dong untuk Mbak Rula. Baik Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan tema kita hari ini, mohon petuahnya buat kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kejadian dan kisah yang mestinya menjadi pelajaran buat kita. Tapi sayang seribu sayang, kadangkala kejadian-kejadian itu berlalu begitu saja tanpa menjadi pelajaran buat kita. Bahkan lebih parahnya lagi itu menjadi dosa. Kenapa disebut dosa? Karena dia menjadikan dia gosip. Kalau sudah melihat ada orang gagal berumah tangga gara-gara suaminya kasar, gara-gara suaminya tidak bertanggung jawab, mestinya itu menjadi peringatan buat orang tua yang ada di kawasan itu untuk berhati-hati memilihkan jodoh untuk anaknya. Nah, kalau niatnya baik, niatnya menikah karena tadi yang kriteria itu terutama karena agama, maka insya Allah berumah tangganya akan bagus. Tapi percaya saudaraku yang menyaksikan acara ini, percaya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ada orang kasihan masalahnya ekonomi. Sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Suami istri tidak setia. Ada lagi sudah punya rumah. Suami istri setia. Apa masalahnya? Ternyata tidak punya anak. Sudah punya anak Ustadz. Apa masalahnya lagi? Anaknya ternyata narkoba. Maka menghindari masalah salah satu kiatnya adalah memilih jodoh berdasarkan tuntunan
agama. Bagaimana mendapatkan tuntunan agama? Salah satu di antaranya nonton terus Gaspol setiap malam. Dahsyat sekali. Baik, sahabat Dahsyat, mudah-mudahan petuahi yang disampaikan Ustadz Dahsyat malam hari ini semakin menguatkan kita untuk sama-sama melalui tayangan ini. Mari kita tidak pernah menganggap sebelah mata, terutama buat single parent, buat orang tua tunggal, buat janda yang telah niat dengan tulus, ikhlas untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dan mudah-mudahan buat para single parent, buat para orang tua tunggal selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dikuatkan untuk menjalankan ibadahnya dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semangat itu boleh kita berikan tepuk tangan dong buat single parent, single mom di seluruh Indonesia. Ustadz Dahsyat, terima kasih atas petua-petuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu dan juga sahabat Dahsyat yang ada di sini, terima kasih sudah hadir. Akhirul kalam, saya Bayu Oktara beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Kita ketemu lagi insya Allah di episode berikutnya, tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV